Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi sama video aku. Kali ini kita bakal ngebahas soal tentang persiapan ASTS. Oke, nah soal nomor satu ini berkaitan tentang materi modulus Young, ya modulus Young atau modulus elastisitas atau tingkat kekakuan dari bahan, seberapa kaku atau seberapa elastis bahan itu, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat soalnya, kita langsung sikat aja ya. Seutas kawat panjangnya 50 cm. Jadi di sini ada kawat nih. Oke, panjangnya 50 cm, ya kan? Memiliki luas penampang 1 mm kuadrat. Jadi luas penampangnya 1 mm kuadrat, ya kan? Terus dikasih beban, berarti kawatnya digantungin beban, ya nggak? Digantungin beban, misal aku ikat di sini bebannya gitu ya. Di sini bebannya berapa? 20 Newton. Oke. Terus kawatnya ternyata panjangnya menjadi 50,5 cm. 50,5 cm. Berarti di sini kalau kita bandingin sama posisi awal bertambah panjang berapa nih? 0,5 cm dong, ya nggak? Nah, di sini sekarang ada pertanyaan nih. Maka kawat lain yang panjangnya 100 cm. Jadi di sini ada kawat yang lebih panjang, ya kan? Sebentar. Yang lebih panjang 100 cm, ya kan? Dan luas penampangnya ternyata lebih kecil di sini, yaitu hanya 0,5 mm kuadrat gitu. Saat diberikan beban yang sama, berarti beban yang ini nih 20 Newton, ya kan? Panjangnya akan menjadi berapa? Karena kalau kita kasih beban, pasti dia bakal tambah mulur kan, tambah panjang kan, ya kan? Tambah panjang. Nah, tambah panjang ini, panjang akhirnya jadi berapa? Gitu. Sebenarnya soal ini sedikit kurang ya, harusnya dibilang di sini kan dia bilang gini apa nih? Kawat lain gitu kan. Harusnya kawat lain yang berbahan sama. Karena konteks soal ini hanya bisa dikerjakan kalau bahannya sama. Kalau bahannya sama, maka modulus Young-nya juga sama. Karena modulus yang tadi kan tingkat elastisitas ya kan dari suatu bahan gitu. Nah, jadi bisa kita katakan modulus Young dari bahan pertama, dari kawat pertama akan sama dengan modulus Young dari kawat kedua karena harus kita notice bahannya sama. Oke. Nah, modulus Young tadi rumusnya apa? Ingat, modulus Young itu rumusnya F kali L per A kali delta L. Ini juga sama, F kali L per A kali delta L. Ini aku kasih 1 1 1 1 ya kan? Ini 2 2 2 2 gitu. Kita bisa samakan karena modulus Young itu sama kan. Nah, kalau masih ada yang bingung, apa nih Kak? Apa itu F, apa itu L, apa A, apa itu delta L gitu ya. Aku coba jelasin. Modul Y ini adalah modulus Young, oke? Modulus Young-nya. Sedangkan F ini force-nya atau gayanya. Gaya yang membuat dia mulur. L ini adalah panjang awal. Oke, panjang awal. A ini adalah area atau luas. Delta L adalah pertambahan panjang. Gitu ya. Pertambahan panjangnya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari soal yang pertama nih dari informasi yang pertama, dari kawat yang pertama, di sini kan dia dikasih gaya 20 Newton nih. Kan kawat kedua juga tadi dikasih beban yang sama. Berarti kan ini bisa kita coret. Ya kan? Gayanya kan sama, ya kan? Nah, panjang awal ya kan dari kawat pertama tadi 50 cm. Maka bisa kita masukin 50 cm. Diubah ke meter nggak, Kak? Nggak usah. Kenapa? Nanti aku jelasin ya. Karena bisa kecoret juga ujung-ujungnya gitu. Nah, A di sini adalah area yang pertama, luas penampangnya. Nah, di soal yang pertama tadi, di informasi yang pertama, itu adalah 1 mm kuadrat. Nah, dikali delta L1. Delta L ini adalah pertambahan panjang. Jadi hati-hati ya. Pertambahannya doang. Which is yang mana? Yang ini nih. Ya kan? Yang 0,5. 0,5 cm gitu. Sama dengan L2 panjang yang kedua. Yaitu berapa tadi? Panjang awalnya 100 cm. Ya kan? Per A2 luas penampang yang kedua. Yaitu berapa? Yang ini nih, ya kan? 0,5 mm kuadrat. Lalu delta L2 ini yang mau kita cari pertambahan panjangnya, ya kan? Nah, tadi aku bilang kan bisa dicoret, bisa milimeter sama milimeter hilang, ya enggak? Senti sama senti hilang gitu kan? Nah, ini 0,5 sama 0,5 bisa hilang juga, ya enggak? Jadi sisa apa? Sisa 50, ya kan? Sama dengan 100 per delta L. Tapi di sini kan masih ada senti yang belum coret ya, berarti nanti hasilnya dalam senti gitu. Ini kita kali silang aja gitu. Jadi 50 delta L sama dengan 100. Jadi delta L-nya adalah 100 dibagi 50 yaitu 2 cm. Nah, berarti di sini nambah panjangnya 2 cm. Oke. Berarti panjang akhirnya itu kan berarti panjang awal ditambah perubahan panjangnya enggak?
Berarti nanti 100 ditambah 2 alias jadi 102 cm. Itu panjang akhirnya. Karena di sini yang ditanya apa? Panjangnya akan menjadi berapa, gitu kan. Nah, aman ya. Kita lanjut. Nomor 2. Nah, di sini ada 3 pegas identik. Identik berarti konstantanya sama semua. Tingkat kekakuannya sama semua, yaitu 300 ya kan. Konstanta gabungannya berapa? Nah, ini kan nggak dikasih gambar nih, ya kan? Berarti ya ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia disusun seri semua, ya kan? Ini seri, ya kan? Kalau nggak gitu, dia disusun paralel semua, ya kan? Ya kan? Ini paralel. Ini aku tulis paralel. Atau dia disusun seri paralel. Berarti campuran, gitu. Kalau disusun seri paralel, logikanya pasti gini doang kemungkinannya, satu doang, ya kan? Bakal gitu doang, nggak ada kemungkinan lain gitu. Nah, di sini ya atau gini juga bisa sih ya sebenarnya gitu. Bisa juga kayak gini itu. Tapi kan sama juga ya bentuknya kan gitu. Cuman beda posisi aja gitu. Nah, jadi kalau ada susunan seri harus ingat kalau ada seri kita bisa cari konstanta gabungannya dengan cara seper-seper ya enggak? Seper K1 tambah seper K2 tambah seper K3 misal gitu dan seterusnya. Kalau paralel kita tinggal tambah doang. Jadi K1 tambah K2 tambah K3. Nah, kalau seri paralel tergantung sikon ya kan. Nah, tapi intinya kalau seri ya tetap pakai ini, paralel pakai ini. Jadi kita coba kerjain yang pertama dulu ya. Kemungkinan yang pertama dulu kalau seri semua misal gitu, seri semua. Berarti ya udah karena konstantanya identik 300, berarti seper K serinya ya udah seper 300 tambah seper 300 ya kan tambah seper 300 ya kan. Maka seper K serinya nanti ini kan penyebutnya udah sama semua nih, tambahin aja berarti atasnya kan ditambahin pembilangnya. Berarti 3/300 K serinya tinggal kita balik jadi 300 per 3 alias 100 Newton per meter. Itu kalau seri semua. Kalau paralel semua gampang lagi, tinggal ditambah ya enggak? Paralel semua tinggal ditambah, berarti K paralel itu K1 tambah K2 tambah K3 ya kan. Tinggal tambahin aja 300 tambah 300 tambah 300 gitu kan. Berarti dapatnya berapa? 900 Newton per meter gitu. Nah, yang agak sedikit complicated tapi nggak susah juga kalau dia seri paralel ya kan, seri paralel kayak gini. Kalau kayak gini yang dikerjain mana dulu? Paralel yang atas dulu. Ini kita kerjain nanti baru di seri sama yang bawah gitu. Jadi kita cari paralelnya dulu ya kan, yaitu ada 2 biji kan di sini. Paralel dulu berarti 300 tambah 300 ya kan. Berarti berapa? 600 Newton per meter. Terus baru cari K total alias di seri kan. K totalnya itu kan sama dengan K seri. Berarti kalau kita mau cari K seri ya kan, karena kan di seri ya gitu. Tinggal di seri 1 per yang bawah ini berapa tadi? 300 kan? 300. Yang atas ini udah kita hitung nih tadi, dapat berapa? 600 gitu kan. Jadi tinggal di ini aja. Nah, gini. Sorry, seper 300 tambah seper 600 gitu ya. Disamain penyebut. Yang atas ini aku kali 2 ya, atas bawah ya. Jadi 2 per 600 tambah 1 per 600 gitu ya. Gitu. Jadi nanti 1 per K serinya itu 3 per 600. Ya kan? Berarti kalau dibalik K seri itu 600 bagi 3 alias 200 Newton per meter. Gitu. Gampang ya? Lanjut. Nah, sekarang soal nomor 3 ini ada soal tentang ini apa nih berarti materinya? Setimbang beban tarik. Oh ya, ini berarti tentang periode ya kan? Tentang periode. Ingat kalau dalam pegas ya, dalam pegas kalau kita mau cari periode ya kan, T alias periode itu rumusnya apa? 2pi akar M per K ya kan. Kalau kita mau cari frekuensi tinggal dibalik aja sebenarnya, seper 2pi akar K per M gitu. Atau kalau mau dihafalin caranya tamak gitu kan, tamak T MK gitu kan. Kalau ini pakem gitu, FKM vakem gitu ya gitu ya. Nah, dengan M ini apa? M itu massa, sedangkan K itu apa? Konstanta pegas gitu ya, konstanta pegas. Nah, sekarang kalau ini kita coba bahas soalnya. Sebuah pegas mula-mula panjangnya 20 cm. Jadi awalnya panjangnya 10 cm, 20 cm ya. Ini panjang awal nih, L0 misalnya gitu ya. 20 cm. Dikasih beban, berarti dikasih gaya nih, 20 Newton, ya kan? Sehingga panjangnya menjadi 30 cm. Panjang akhirnya jadi 30 cm. Setelah setimbang, pegas ditarik ke bawah sejauh 5 cm.
lalu dilepas kemudian bergetar harmonik dengan periode berapa. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini kita ilustrasiin ya. Jadi awalnya pegas biasa nih, ya kan? Panjangnya 20 cm. Terus dia dikasih beban. Waktu dia dikasih beban kayak begini, panjang bebannya tadi 20 Newton, ya kan? Kalau bebannya di sini aku tulis W aja ya. Kalau bebannya 20 Newton berarti masanya kan 2 kilo, ya kan? Karena W itu kan M kali G, ya kan? Jadi 2 kilo. Panjangnya di sini jadi 30 tadi ya. 30 cm. Berarti kan di sini ada perubahan panjang yaitu 10 cm, ya kan? Nah, terus di sini keadaan setimbang, ditariklah pakai gaya. Ditarik pakai gaya eksternal. Itu kan ditarik pakai gaya eksternal sehingga nambah panjang lagi. Sejauh berapa? 5 cm. Oke. Lalu dilepas sehingga bergetar harmonik, gitu kan? Maka di sini kalian harus tahu bahwasanya 5 cm ini itu bukan pertambahan panjang. Ya sebenarnya memang pertambahan panjang sih, tapi kita nyebutnya bukan pertambahan panjang, tapi apa? Simpangan. Oke, simpangannya gitu. Oke. Pertambahan panjang di sini ini yang kita gunakan untuk nyari konstanta karena kita harus pakai hukum Hooke. Hukum Hooke yaitu F sama dengan K kali delta L, atau kadang ada yang ditulis juga sebagai delta X, sama aja gitu. Intinya adalah ini pertambahan panjang gitu ya. Pertambahan panjang. Oke. Nah, di sini kita bisa cari nih nanti konstanta pegasnya berapa, ya kan? Konstanta pegasnya, F-nya kan gayanya kan 20 ya. Ya kan 20. Konstanta pegasnya kita bisa tulis di sini. Nah, kita bisa cari delta L-nya. Delta L-nya yang mana? Yang 10 cm ini. Gitu, 10 cm harus diubah ke meter yaitu 0,1, ya kan? Jadi di sini K-nya nanti kita dapat 20 dibagi 0,1 alias 200 Newton per meter. Nah, ini adalah konstanta pegasnya. Gitu. Nah, setelah kita dapat ini, baru kita bisa masukin ke rumus yang pegas ini. Nah, ini dipakai nggak, Kak? Nggak, jawabannya nggak dipakai. Kenapa? Karena ini simpangan gitu ya, simpangan. Gimana caranya kita tahu kalau ini simpangan? Ingat, simpangan itu adalah pertambahan panjang dari suatu sistem pegas ketika dia ditarik dari apa? Keadaan seimbang. Gitu ya, dari keadaan seimbang. Tadi kan ada kata-kata tuh, setelah seimbang gitu. Jadi di sini keadaan seimbangnya. Jadi kalau kita tarik ke bawah atau kita dorong dia pegasnya ke atas, maka pertambahan panjangnya itu bukan kita sebut sebagai delta L, tapi kita sebutnya sebagai simpangan, gitu ya. Nah, kita cari aja periodenya. Ini aku hapus aja frekuensi ya. Nah, T itu apa? 2pi akar. Nah, masanya berapa? Nah, tadi aku udah bilang ya, kalau di sini beratnya 20, berarti masanya 2 kilo. Berarti masukin aja masanya 2 kilo. Per, di sini berapa nih? 200. Ya kan? Berarti di sini nanti 2pi akar. Nah, ini kan bisa dicoret nih ya kan? Jadi 1/100. Akar 1 itu 1 ya kan? Akar 100 itu 10. Jadi ini bisa kita coret juga. Jadi nanti kita dapat pi per 5 sekon. Gitu ya. Itu adalah hasilnya, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang soal nomor 4, yaitu tentang bandul. Nah, sekarang kita nyari periode bandul gitu ya. Kalau tadi kan pegas ya. Nah, periode bandul, ingat kalau periode bandul itu rumusnya 2pi akar L per G. Ya kan, kalau ngafalinnya tolong gitu ya. Kalau frekuensi sebenarnya tinggal dibalik aja. Berarti 1/2pi akar G per L ya kan, atau pegel gitu ya. Nah, di sini udah dikasih tahu nih, ada masanya ya kan, ada masanya 100 gram. Terus panjang talinya 160 cm L-nya. L-nya 160 cm. Bergetar harmonik dengan periode berapa? Nah, kalau kita mau cari periode tadi apa? 2pi akar L per G kan. L-nya berapa? 160 cm, ubah ke meter dulu jadi 1,6 ya kan? 1,6 meter. Masukin 1,6 per gravitasi biasanya 10 ya gitu. Nah, berarti nggak kepake dong Kak, masanya nggak kepake gitu ya. Karena tidak dipengaruhi massa gitu. Ini 1,6 kan bisa aku baca jadi gini ya, 16/10 gitu ya, per 10 gitu kan. Ini berarti 2pi akar 16/100 gitu kan. Karena kan 10-nya melorot ke bawah. Nah, ini tinggal dieksekusi aja, 2pi akar 16 kan 4. Akar 110 gitu kan. Jadi dapat 2 kali 4, 8 bagi 10 ya kan, berarti 0,8 pi sekon. Itu adalah periodenya, begitu. Oke, kita gas ya ke soal yang kelima. Soal kelima, di sini kalau kita perhatiin, bandul masanya 100 gram. Oke, ada massa lagi 100 gram.
panjang talinya 160 cm, L 160 cm. Mirip kayak soal sebelumnya ya. Itu bergetar harmonik. Saat simpangannya 20 cm, berarti simpangan, aku simbolis bagi Y, 20 cm, gaya pemulihnya sebesar berapa? Nah, ini harus teman-teman perhatiin ya. Lihat ini. Bandul, ini kalau kita simpangan seperti ini, gitu ya. Dia kan ada masanya nih ya. Maka di sini kita simpangan misal sejauh theta gitu. Maka dia kan nanti akan bakal gerak bolak-balik gitu kan, ya nggak? Gitu. Bakal gerak bolak-balik gitu kan. Nah, titik yang ini nih kita sebut sebagai titik seimbang. Seimbang. Nah, tadi aku udah jelasin yang dipegas kan, sekarang dibandul. Kalau teman-teman perhatiin di sini, jarak ini nih teman-teman, jarak dari titik seimbang itu tadi kita sebut sebagai apa? Simpangan, bukan pertambahan panjang, tapi simpangan. Maka simpangan 20 cm itu adalah yang ini nih, 20 cm. Sebenarnya 20 cm itu adalah, kalau teman-teman terusin, ini kan bentuknya lingkaran ya kan? Ya kan? Jadi simpangan ini sebenarnya adalah panjang busur sebenarnya. Ya kan? Tapi biasanya kalau dalam konteks bandul, sudutnya ini kecil. Ya kan? Sudutnya kecil. Jadi istilahnya panjang busur ini bisa kita anggap lurus aja gitu, kayak gini. Gitu. Bisa kita anggap lurus. Meskipun kalau dari gambar ini skalanya kelihatannya kayak nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks lingkaran, kalau memang sudutnya kecil itu bisa. Jadi contoh gini nih, ini lingkaran ya. Aku gambar ini, misalnya ini ada lingkaran, ya kan? Ini pusatnya. Nah, terus ini aku tarik kayak gini nih. Nah, gini nih. Ya kan? Sudutnya kecil banget misal gitu. Maka lengkungan ini, lengkungan yang miring ini, kalau kita tarik sama garis lurus ini kan mirip panjangnya sebenarnya. Ya enggak gitu. Jadi bisa kita anggap seperti itu. Istilahnya kalau di fisika kita sebut sebagai sudut infinitesimal gitu. Infinitesimal gitu. Itu istilah doang ya. Sudut kecil maksudnya gitu. Nah, di sini simpangannya 20, panjang talinya 160 gitu kan. Nah, yang ditanya tadi apa? Gaya pemulih. Nah, teman-teman harus ingat, gaya pemulih kalau dalam bandul itu rumusnya apa? Min mg sin theta. Karena yang membuat dia bolak-balik adalah gaya pemulih yang ini nih, aku kasih warna merah. Yang ini kan yang arahnya ke sini kan, dan arahnya ke sini. Nah, yang arahnya miring ini kan mg sin theta, ya enggak? Nah, berarti di sini teman-teman masanya di sini kepake karena kita butuh massa. Tanda minus itu artinya memulihkan atau lawan arah gitu ya. Lawan arah gitu. Jadi kalau bandulnya kita simpangan ke situ, dia kan pasti akan memulihkan ke arah sebaliknya kan. Makanya ada minus. Tapi itu cuma sekedar arah, nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Nah, masanya di sini 100 gram, berarti berapa? 0,1 kg. Ya kan? 0,1 kg kali gravitasi 10 dikali sin theta. Nah, sin tetanya yang kita belum dapat, gitu kan. Cari dulu dong di sini sin theta berapa. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, ini aku coba hapus ya. Nah, sekarang tadi kan aku bilang nih bahwasanya ini lengkungan ini sama kayak yang ini, ya kan? Sedangkan ini panjang talinya. Maka kalau teman-teman lihat segitiga ini, segitiga yang ini nih warna biru ini, segitiga yang ini, ya kan? Ini kan theta tadi ya. Ini depan ini adalah simpangannya 20 cm. Ya kan? Sedangkan yang miring ini adalah panjangnya, panjang talinya ya enggak? Yang panjang talinya 160 cm. Kalau teman-teman lihat, ini sisi apa? Depan, ini sisi miring. Maka kita dapat sin itu kan demi, depan per miring. Depannya 20, miringnya 160, ya enggak? Ini bisa kita coret, maka kita dapat 1/8 itu sin tetanya. Ya kan? Maka bisa kita cemplungin ke sini. Ya kan? Nah, jadi 0,1 kali 10 kan 1 aja ya. 1 dikali sin tetanya 1/8, berarti 1/8 Newton gitu. Atau dibikin desimal bisa lah gitu ya. Tinggal disesuaikan sama opsinya aja nanti. Oke.